Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat hutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kitab Muallifi radhiyallahu an, halaman 4 dalam kurung Kitab Muallif radhiyallahu anhu. Jadi ini mulai pembicaraan dari Imam Ghazali yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Patani, halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim. Segala puji bagi Allah, Raja yang amat hakim. Arti hakim itu bijaksana. Kebijaksanaan Allah itu nampak di mana-mana, kelihatan. Maka yang mengerti atau paham akan kebijaksanaan Allah itu termasuk orang-orang yang hatinya terbuka. Banyak orang kada paham bahwa Allah itu bijaksana gara-gara memangnya kada mau bertafakur. Contoh semacam aja nah. Cakanya Allah itu kada bijaksana. Diulah Tuhan, diulah Allah Ta'ala, hidung ini kada di muha tapi di pipi burit misal. Nah, seandainya hidung kita ini andaknya di pipi burit, kayak apa nasib ya, kalau kayak apa nasib itu nah. Hari-hari bisa bermamai aja kok. Untung alhamdulillah hidung kada di pipi burit. Nah itu contohnya aja tuh kebijaksanaan Allah Ta'ala yang disebut hakim. Lagi amat pemurah. Nah, Allah Ta'ala amat pemurah. Bukti Allah amat pemurah, kita belum meminta sudah diberi. Banyak itu permintaan kita yang belum kita ucapkan Allah beri. Hendak berhindak sanapas adalah kita pernah meminta, padahal sebenarnya itu pemberian Allah, tapi belum kita meminta diberi Tuhan sanapas, beri Tuhan dua napas dan seterusnya. Jadi banyak pemberian Allah yang terus menerus setiap detik kita terima tanpa kita pinta. Itu disebut amat pemurah namanya. Lagi amat mulia. Nah, arti amat mulia di sini dalil yang kuat itu dua. Kenapa Allah itu amat mulia? Ini kan kisahnya nih jar amat nih. Nah, paling mulia, amat mulia itu Allah. Alasannya itu dua. Pertama, hanya Allah yang sugih, lain dari Allah fakir. Yang kedua, hanya Allah yang bisi kemampuan kawa, lain dari Allah kada ada bisi kemampuan kawa. Nah maka dua dalil tersebut menjadikan Allah satu-satunya yang amat mulia. Lain dari itu hina. Kenapa hina? Kada ada bisi apa-apa. Dan kenapa juga disebut hina makhluk ini? Karena kada pernah kawa apa-apa. Nah itu amat keras. Nah arti amat keras ini ajiz, artinya bila Allah berkehendak A yang terjadi. Kada kawa dilobi, apalagi hendak dikarasi, diintervensi kada bisa. Bila jar Allah B yang terjadi. Nah, bila jar Allah nyawa masuk neraka, masuk neraka. Nyawa masuk surga, masuk surga. Nah, nyawa harus nang kaya ini hidupnya, nang kaya itu bang. Biar yang berdoa seluruh makhluk ini, bila jar Allah nyawa hendak tetap miskin, tetap miskin. Nah ini kerasnya Allah. Kada kawa dipalampangi, ujar orang pahuluan, kada kawa dipalampangi. Lagi amat kasih sayang. Nah tetapi walaupun Allah itu bersifat keras, maksud keras ini tegas. Nah tulis itu di bawah itu tegas. Tapi lagi amat kasih sayang. Kasih sayang Allah itu nampak benar. Kadada makhluk Allah itu yang
yang kelaparan, kadada. Seluruhnya tadi bahasa kasarnya diberi makani oleh Allah Ta'ala, dihidupi oleh Allah Ta'ala. Alladzi fataras samaa wal arda biqudratihi wa dabbaral umura fid dzaraini bihikmatihi. Tuhan, dialah Tuhan Allah yang menjadikan 7 petala langit. Adalah kita suah mendengar si anu jamaulah langit, kada suah kita mendengar ya kalau si anu jamaulah bumi kada. Tapi yang menjadikan 7 petala langit Allah, dan juga bumi dengan kudratnya, dengan kekuasaannya, dan mengira-ngira. Maksud mengira-ngira itu mengatur. Nah, tulisnya di bawah mengira-ngira itu mengatur, dan mengatur akan segala pekerjaan 2 negeri tersebut. 2 negeri itu maksudnya dunia dan akhirat, dengan hikmahnya. Jadi di dunia ini tidak ada yang kosong dari hikmah atas perbuatan Allah Ta'ala. Seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu perbuatan Allah, wahdaniyat pada af'al narnya. Dan seluruh perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Cuma ada yang sudah paham napa hikmahnya, ada yang belum paham napa hikmahnya. Kenapa kada paham? Belum dibukakan. Nah, seandainya seseorang sudah dibukakan Allah segala macam hikmah dari setiap perbuatan Allah, maka inya berucap kullu fi'lik jamil. Setiap perbuatan engkau wahai Allah itu elok. Nah, kada ada yang kada eloknya. Makanya dalam sembahyang itu seluruhnya wajib mengucapkan dalam surah Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Ini pengakuan bahwa seluruh perbuatan Allah itu sebenarnya menyenangkan, ada hikmahnya. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dengan kudratnya, dan mengatur akan segala pekerjaan 2 negeri ini dengan hikmahnya. Nah, jadi kita wajib di sini ada 3 keyakinan. Pertama, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yakin kita. Yang kedua, Allah yang mengatur langit dan bumi, dunia akhirat, yakin juga. Nah, yang ketiga, setiap pengaturan Allah pasti mengandung hikmah. Bila kita menganggap bahwa pengaturan Allah, perbuatan Allah kosong dari hikmah, itu haram hukumnya. Kita yakin kada ada hikmahnya aja, itu murtad. Hati-hati. Jadi Allah yang menjadikan, Allah yang mengatur, dan setiap pengaturan Allah mengandung hikmah. Itu yang disebut bihikmatihi. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nah, Allah yang menjadikan segala manusia dalam yang terlebih elok pribadinya. Nah, maksud pribadinya itu pendiriannya lah, maksudnya bentuknya. Jadi Allah yang menjadikan segala manusia dalam yang terlebih elok, atau terlebih elok itu paling bagus pendiriannya. Pendirian itu kan bahasa orang bahari, maksudnya bentuknya, tangan, batis, parut, nah bagus barataan tuh Allah Ta'ala maulah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Dan tiada dijadikan oleh Allah akan jin dan manusia melainkan karena untuk beribadah akan Dia. Nah, ini pulang. Jadi Allah menjadikan kita ini, termasuk jin, termasuk kita yang manusia, itu li'ibadatihi, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka itu wajiblah kita memasang niat. Aku hidup dari mulai bangun guring sampai guring hanya untuk semata-mata karena menuntut keridhaan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu gawian. Setiap gawian ada tujuan. Nah, apa tujuan? Keridhaan Allah. Kayak apa bentuk gawian supaya Allah ridha? Ya beribadah. Jadi bila kita keluar dari kapal ibadah, Allah kada ridha sudah. Nah, maka ibadah ini, hakikat ibadah yaitu ma'rifat kepada Allah. Nah, maka kada ada cara mun hendak Allah ridha, satu-satunya adalah kita itu mengenal akan Allah dengan cara dibungkus beribadah kepada Allah. Nah, jadi liya'rifuni bil ibadah, untuk mengenal Allah dengan cara beribadah. Kenapa garang kita mengenal Allah?
Wajibkah? Wajib. Beribadah pang? Wajib. Napa garang mau kita menggawi kewajiban tersebut? Semata-mata mengharap keridhaan Allah. Nah, itu maksudnya. Itu pemahaman li'ibadatihi. Wa tariqu, dan bermula, wa tariqu wadihun lil qasidina wa dalilu alaihi laihun lin nadhirina walakin Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, dan bermula jalan itu amat nyata. Nah, jadi jalan untuk beribadah kepada Allah, jalan untuk makrifat kepada Allah sebenarnya itu amat nyata, jelas benar. Kita tuh hendak kenal dengan Allah, kadang ngalih sebenarnya, kadang ngalih sebab nyata benar alamatnya. Tetapi bagi segala orang yang mengqasad akan dia, nah, kalau memang tujuannya Allah, maka Allah itu jelas dan zahir saja. Dan dalil atasnya, atas mengenal Allah itu amat nyata juga bagi orang yang menilik akan dia. Arti menilik nih musyahadah. Jadi ada perjalanan dulu yang kita sudah belajar sifat 20 tuh untuk menghasilkan sekurang-kurangnya yaqzah di dalam hati. Bagi orang yang sudah ada yaqzah, kesadaran, maka melihat kehebatan Allah tuh kada sulit. Kenapa? Karena kehebatan Allah, kebaikan Allah itu amat nyata bagi orang yang menilik akan dia. Maksud menilik di sini berisi kesadaran, berisi yaqzah. Apalagi kesadaran itu ditingkatkan Tuhan menjadi musyahadah. Nah, itu luar biasa lagi. Dan tetapi, akan tetapi pulang. Walaupun Allah itu nyata, maksud nyata di sini jelas kebaikannya di mana-mana. Bepijim aja kita, bebuncalak, seluruh yang dilihat tuh kebaikan Allah aja tuh. Nah, yang kada dilihat pang oleh mata kita kebaikan Allah Ta'ala juga. Tetapi walaupun jelas kebaikan Allah, nampak nyata kebaikan Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan akan orang yang dikehendakinya. Nah, jadi ada orang yang memang orang tersebut kada dikehendaki oleh Allah dekat dengan Allah. Jadi ada orang yang misalnya menuntut ilmu, berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu, tapi kada mau menjadi golongan ahlullah, keluarga Allah. Apalagi orangnya kada menuntut ilmu, misal nih. Nah, bisa nang kayak itulah, bisa. Bahkan ada orang yang harusnya menurut hitungan matematika husnul khatimah, tapi sekalinya malah su'ul khatimah. Bisa. Tapi ini sedikit lah, sedikit benar. Artinya mundasar ada usaha, ada ikhtiar yang dituju Allah, jelas inya ujung-ujungnya masuk surganya Allah. Nah, itu kebanyakannya. Nah, cuma ada nang kayak itu kasusnya. Maka timbul pertanyaan, kayak apa caranya supaya kita jangan masuk di sini Dasar bujur pian, ada orang yang sekolah tuh sampai di mana-mana pesantren masuk sekolah. Imbah itu pulang di mana-mana guru bisi guru, di mana-mana kitab bisi kitab, banyak bisi sanad. Nah, tapi sepertinya ilmunya kada bermanfaat, bahkan bagi dirinya sendiri. Nah, ilmunya saja kada bermanfaat, apalagi berisi yaqzah, kesadaran di hati. Buktinya jauh benar dari melihat kelakuan bahwa orang tersebut kenal dengan Allah. Panyinggungan, panyarikan, pamamayan, ini orang-orang yang kada kenal dengan Tuhan. Nah, ciri-cirinya tuh kada kawa salah sedikit tersinggung, singgung aku aja. Nyentuh kada tahu naon aku, cakanya tahu tuh kada kayak itu pang mujar. Nah, makanya am mudah nanya jangan ketulahan aja. Masalahnya bila tapawal aku nih tahun lagi lah aja. Tamusuhi kekasih Tuhan ujar. Merasa diri mengatulhani, itu tersalah nangka itu. Apalagi sampai yang berdoa mudahan 7 turunan muntah darah jadi hantu maginnya. Padahal orangnya orang sekolah aja. Kada kawa ma'amalakan fa innahum la ya'lamun, ma'amalakan akhlak Rasulullah atau yang ujar Nabi, maapakan jainya inya kada paham.
ada kawa amalkan itu padahal berpuluh-puluh tahun sekolah. Nah, kenapa bisa nengkai ini? Nah, Allah menghendaki. Nah, timbul pertanyaan, kenapa bisa kayak itu Tuhan? Kada memberi inayah, hidayah dapat, paham benar, pintar benar, belum tentu diberi taufik. Atau taufik dapat, hidayah dapat, belum tentu diberi inayah. Arti inayah itu digolongkan Allah menjadi keluarganya. Maksudnya Allah bisa keluarga Allah, ini contohnya aja. Artinya orang yang dekat dengan Allah. Nah, kenapa? Ujar guru sekumpul bahari, karena inya memelihara sifat pamalar. Nah, ayo jani ulun madahkan ulun mungkar rahasianya. Nah, berpuluh-puluh tahun sekolah tapi pamalar, kada ada harapan dapat inayah Allah. Itu titik tuh kata kuma. Siapakah? Turunan siapakah? Bila maharagu pamalar, kada dijadikan Allah kekasihnya. Karena sudah jelas al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang pamalar musuh Allah, walaupun inya alim, hibak di rumahnya kitab aja, tapi Allah kada memberi inayah. Nah, karena inayah ini murni minallah, bukan dari guru, bukan dari kitab. Kalau ilmu bisa dari guru, bisa dari kitab, tapi kalau inayah ini murni Allah yang memberi. Banyaknya orang alim tapi kada bersifat syukur, kada bersifat sabar. Banyaknya orang alim tapi kada berisi musyahadah di hatinya. Kenapa? Karena syukur dan sabar itu kawa ma'amalakannya nintuna, musyahadah nintuna, itu murni minallah, ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua ya kita. Kalau bahasa dunia persilatan tuh ilmu laduni. Nah, yang guru ini malah jadi sabar taliur-liur sedena. Oh, sabar sekali bulik ke rumah. Bulik ke rumah, talambat bini maulahkan kopi bamamai. Hah? Ada kawajua sekali maamalkan sabar. Kenapa tadi? Mun sabar paham benar sudah. Hidayah paham. Nah, tetapi Allah kada menolongi, kada memberi. Nah, ini nih. Amun kada sabar aja di dunia masih kurang lebih, musihalah Tuhan kada memberi husnul khotimah. Nah, ini kita khawatir. Amun bini sudah bujurai sebenarnya Siti husnul khatimah, bujurain bini. Tapi ini yang husnul khatimah yang asli. Nah, makanya kita jangan putus asa berdoa lawan Tuhan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Jangan pindah model kayak galo ini tuh nah. Ya Allah biha, ya Allah. Nah, apa? Kada bersemangat. Nah, amaliyah husnul khatimah dibaca. Di antaranya amaliyah yang paling mujarab. Nah, ini sepakat para ulama tauhid dan ulama tasawuf sepakat dah, karena mereka tuh menjalani dan melihat hikmah-hikmah perbuatan Allah. Kalau ulama fikih ini lain kisah lagi nih. Nah, mereka tuh sepakat yang paling mujarab orang tadi dapat husnul khatimah adalah bersifat pemurah. Nah, bersifat pemurah. Nintuh. Jadi kita ini kalau bisa, walaupun kita belum ada yang dibabariakan. Nah, hati barang pemurah, berniat berdahulu melihat orang pindah kada tapi mampu, jadi kita mudah-mudahan kena aku diberi Tuhan rezeki yang banyak, kena aku bariinya. Nah, kayak itu hati berniat berdahulu, jangan dipaling. Kena bila aku berduit kada aku bariin itu aja. Nah, tepaling nih kita itu narnya belum berisi apa-apa sudah bersifat pemalar, sudah jadi musuh Tuhan, belum berisi apa-apa jadi musuh Tuhan sudah dipaling. Ada orang dalam kitab Musburiah tuh, ya kalau cakanya pasir di pantai ini ya jadi baras dan ampunku kubariakan lawan kampung yang kelaparan di situ. Nah, jadi wali Allah Taala orang nih, padahal belum ada yang diberi-beriakan. Hah? Bagus saya kena kayak itu ya kalau berniat kada ada yang memberiakan, asli kada memberi tuang pian. Cuma niatnya nah kayak itu tadi. Banyak kayak di rumah biasa duit segala macam, cuma memakai amalan yang pelajaran tadi nih. Nah, melihat orang mudah-mudahan anak-anakku aja, aku beriakan. Tapi kada di jolong-jolong. Nah, itu salah gitu. Amun ada bandanya, jolong aja. Nah, amun kita ada bandanya tapi berniat, tapi bandanya ada tapi berniat tapi kada dijolong, ini naranya maululu Allah Taala. Nah, hati-hati maululu Allah Taala. Tidak Allah Taala, kaina nyawa ku masukkan ke surga. Kaina. Pas orang masukkan sudah. Ya Allah, ulun pabila ulun, ya kaina aja Tuhan.
Nah, orang masukkan sudah pas orang pendudian si gundul nih pendudian ngut-ngutin dulu nih. Ya Allah, apabila ulun kaina aja Tuhan. Nah, ya kalau jadi hati-hati Allah Taala tuh kada kawadi hilah-hilah. Ya kalau wa makarallah ya kalau kada kawa. Nah, sambung. Dan Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya. Nah, tapi ini sedikit. Dan juga Allah menunjukkan orang yang dikehendakinya. Nah, ada juga orang tadi mudah benar ditunjuki Tuhan, timbul jadi kekasihnya. Itu kenapa? Kehendak Allah Ta'ala. Nah, kenapa aja mudah benar sedintunya? Sakulah kada terlalu lawas, timbul jadi berakat benar. Kenapa? Pemurah orangnya. Nah, jadi ini kunci nih, hati-hati nih. Jadi anak tuh sudah balik berakal atau mulai sudah memayis tuh lajari sifat pemurah kad bagayan ulun. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Nah, jadi Allah yang lebih tahu terhadap orang-orang yang mana yang Allah beri petunjuk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihil abrari at-tayyibin ajma'in. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penghulu segala anbiya dan segala para rasul mursalin, dan atas segala keluarganya yang abrar. Nah, abrar ini yang orang-orang yang soleh, yang ketujuh berbuat baik, lagi yang baik-baik sekaliannya. I'lamu ya ikhwani as'adakumullah wa iyana bimardhatih. Ketahuilah olehmu, nah Imam Ghazali memendiri kita, nah ketahuilah olehmu sekalian, ketahui oleh kamu sekaliannya, hai segala saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu oleh Allah dan akan kami dengan keridhaannya. Nah, jadi yang maulah kita bahagia itu satu aja sebenarnya dalam hidup, yaitu diridhai Allah, itu aja. Asal Allah ridha, kada apa-apa aja hidup miskin. Nah, kayak itu. Asal Allah ridha, kada apa-apa aja dapat musibah. Yang penting Allah ridha. Kebahagiaan orang yang paham adalah keridhaan Allah. Itu berusaha bertahun-tahun kada sugih-sugih, kada apa-apa. Kenapa? Karena sugih lain tujuan. Yang dituju itu keridhaan Allah. Nah, tapi mun kita menjadikan sugih tujuan, bertahun-tahun berusaha ternyata kada sugih-sugih juga, yang bisa maungut tuh. Jadi bukan salah siapa-siapa, kita salah beisi niat. Garing kah? Baubat bagus baubat, tapi jangan sembuh jadi tujuan. Kalau sembuh jadi tujuan, ternyata kada sembuh-sembuh dan itu kebanyakannya ya bisa maungut. Maka muncakannya maungut ke orang lebih bisa bermamai. Habis sudah ke berpuluh juta aja, kada sembuh-sembuh juga. Ini dokternya kah yang bongol? Ujar, mendahi dokter bongol. Obatnya kah yang obat yang palsu ini, obat palsu ini aja. Kan bermamai tapacul gigi palsu. Bermamai. Nah, siapa yang salah? Kita salah niat. Salah niat. Urusan gigi palsu nih Wahyu ahlinya. Nah, jangan salah niat hidup tuh. Bila salah niat, ujung-ujungnya kita yang terluka, kita juga yang maungut. Jangan menjadikan sugih sebagai tujuan hidup. Keridhaan Allah yang jadi tujuan hidup kita. Berusaha asal caranya bujur, niatnya mengharap keridhaan Allah, dapat keridhaan Allah langsung. Jadi mun kita menuju keridhaan Allah, otomatis langsung dapat. Asal caranya bujur, niatnya mengharap keridhaan Allah, dapat langsung keridhaan Allah. Kada payu, tetap senang karena yang ditujunya keridhaan Allah. Berjual pisang. Ini contoh aja bang lah, berjual pisang. Sehari kada payu, maka selesai bermasak pisang nih. 2 hari, 3 hari, 4 seminggu nih buruk. Kayak apa caranya? Caranya disedekahkan sebelum buruk. Jangan seburuk-buruknya, punya aku seburuk-buruknya kada aku berikan ke orang ya. Jangan, sedekahkan. Ayo aja berapa hari, seminggu, sebulan sedekahkan, yakin bisa ya Tuhan mengganti mau apa? Nah, kita yakin aja itu kayak itu caranya. Jadi beramal itu
Bila inya kebaikan, asal niatnya bujur, jangan dulu kita memandang upahnya. Allah yang mengatur. Nah, oh ini cagar buruk nah bisa kada payu juga. Bariakan langsung, jangan sampai sudah yang buruk benar kada payu dijual. Nah, hanyar memikir dibariakan, dimurahi segala macam. Ini cara berdagang nih latih hendaknya nah. Nya ulun bari suah aja berdagang. Jadi tak amalakan ya sudah ini. Bila pina anu langsung bariakan. Nah, itu. Nah, sekalinya habis modal. Bariakan kan. Tak ungut tai. Ah, itu. Bocap lawan mintuha ada ngaling-ngaling. Habis modal bocap lawan mintuha. Pangkung mintuha nah, orang modal ya terus mintuha. Ketahui oleh kamu sekalian hai saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu oleh Allah dan akan kami dengan keridhaannya, dan bahwasanya segala ibadah itu, nah ini penting digarisbawahi, segala ibadah wajib maupun sunnah ibadah, ada yang wajib ada yang sunnah, itu adalah buah dari ilmu. Nah, jadi ilmu yang kita pelajari itu ada berbuah. Napa buahnya? Ibadah. Maka ilmu dan ibadah atau ilmu dan amal itu kada kamu dipisah. Ilmu kadada diamalkan seperti pohon yang kada berbuah. Buahnya ada, ibadahnya ada, tapi ilmunya kadada, asalnya buah cuntanan. Kada nanam seorang. Buah siapa ini? Cuntanan narannya. Asal ada buah. Sekalinya kada didahului oleh ilmu, maka tuh buah cuntanan kada diterima, kada sah. Yang bahasa kerennya ilegal. Nah, jadi kada bisa kita beramal ini tanpa ilmu. Ilmunya dulu ada, hanyar ibadahnya ada. Tapi mun ilmunya aja yang ada, ibadahnya kada ada, seperti pohon yang kada berbuah. Maka dipadahkan di sini tujuan kita menanam pohon kan buahnya ada. Nah, itu tujuan menuntut ilmu sagan mengamalkan. Maka niat menuntut ilmu ini bagus benar, diantaranya hendak mengamalkan tuh niatnya. Dan juga ibadah itu adalah faidah umur. Nah, menjadi faidah umur. Umur yang bahinak nih, kalau bahinak umur narannya. Umur kada kau bahinak lagi habis umur. Nah, yang kau bahinak nih umur. Ada umur yang berberkat, ada yang napas yang berberkat, ada yang hinak umur yang kada berberkat. Kada bapaidah aja kita. Nah, umur napas atau hinak yang kada berberkat adalah yang kosong dari ibadah. Nah, bahinak kaya orangnya hidup aja, tapi kada beribadah. Yang wajib kada digawinya, yang sunnah bikinnya aja. Ini sembahyang itu setahun sekali aja. Wayah apabila Idul Fitri sekali aja. Kenapa aja turun Idul Fitri? Bertaan pang turun mintuha iya seluruhnya bertaan. Seorang saudangan di rumah takutan kada hantu. Nah lompat aja turun juga masih sedikit. Itu aja sekali. Ini naranya faidah umur kadada dalam diri seseorang. Jadi ibadah ini adalah buahnya ilmu dan faidah bagi umur. Dan hasil yang dituntut bagi si hamba. Nah, jadi hamba itu bila ia menuntut ilmu, ada yang dituju. Nah, apa yang menghasilkan apa yang dihasilkan oleh ilmu tadi, yaitu ibadah. Nah, seandainya ibadah belum ada di diri kita, berarti kita tadi belum berhasil. Nah, itu maksudnya. Dan juga ibadah tersebut menjadi mata benda perniagaan segala aulia. Nah, jadi beban wali Allah Ta'ala itu berdagang hari-hari, tahulah. Kan begayaan ulun. Wali-wali Allah berdagang hari-hari bahkan tiap waktu. Tapi apa yang jadi jualan sidin? Ibadah. Nah, jadi ibadah ini menjadi mata benda perniagaan bagi segala wali-wali Allah. Jadi kita jangan bingung, ada kedudukan si wali ini lawan yang banyak orang atau kumpulan. Nah, aku nak berdagang nojin. Nah, masuk sidin ke rumah, maksudnya tuh beribadah. Nah, ada juga yang wali itu bocap dudukan. Yang penting ini jasidin nanau fulus jasidin. Kita ini salah paham. Kita ini kadang mengartinya ungul bang. Tuh wali apa aja tuh keduniaan bener aja. Nah, yang penting ini fulus jasidin. Aku nak berdagang dulu jasidin. Sekalinya jasidin pengen masuk ke kamar.
Nah, apa itu maksudnya? Ini amaliyahnya. Sebab ibadah itu perdagangan para wali. Nah, maksud polos di sini pahala, ganjaran, keridhaan Allah. Itu maksudnya. Cuma kita ini menilai orang dengan sepatu, dengan ukuran sepatu seorang. Lalu, wali ngapain itu? Ya orang yang duit dipikirkan aja. Nah, wala tuh kayak itu tuh. Dan ibadah tersebut menjadi jalan bagi segala orang yang atqiya. Nah, orang-orang takwa hendak bujur-bujur takwa, kayak apa jalannya? Kada ada jalan lain melainkan beribadah. Yang takut mereka itu akan Allah. Nah, dan menjadi ibadah tersebut menjadi bahagian yang ketinggian. Nah, maksudnya ibadah itu menjadi modal orang tersebut jadi mulia dunia dan akhirat. Itu maksud bahagian yang ketinggian. Nah, bila kita melapas ibadah, maka hilanglah kemuliaan kita dunia dan akhirat. Bila kita melaksanakan ibadah, tapi ibadahnya ibadah yang diterima lah. Nah, bila kita menggawi ibadah, maka kita dapat bahagian kemuliaan dunia dan akhirat. Dan juga ibadah tersebut menjadi tempat qasad yang mempunyai cita-cita. Nah, arti tempat qasad itu ibadah tersebut sebenarnya menjadi tujuan utama orang yang berisi kecerdasan. Jadi orang cerdas itu sebenarnya tujuan akhirnya ya beribadah. Karenanya paham bang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ada cara yang benar untuk kenal dengan Allah melainkan satu-satunya dengan cara beribadah. Nah, misal Allah Ta'ala nih, misalnya disampit, contoh maksudnya Allah lah, ini contoh aja bang. Kita hendak kesampit, hendak bertemu dengan Tuhan, taksinya tuh satu aja, yaitu ibadah. Nah, jadi mustahil orang melapas ibadah tapi inya mengaku-ngaku marifat lawan Allah. Itu mustahil, sudah menyalahi hukum. Dan orang yang kiram. Nah, jadi ibadah itu menjadikan seseorang kiram, mulia. Nah, arti kiram di sini mulia. Dan ibadah tersebut adalah kerjaannya laki-laki. Nah, ini kan gawian laki-laki itu sebenarnya ya beribadah. Jadi mun laki-laki ini pangulir beribadah, belum laki-laki itu tatak aja butuh aja. Bahasa kasarnya tatak aja butuh. Pangulir benar antar maghrib isya awabin ada. Nya assalamualaikum warahmatullah berdiri. Gara-gara tamakan huwak wahabi. Nah, ngapa huwak wahabi? Kadu usah bawirit bid'ah. Nah, lalu berdiri ya. Berdiri boleh ke rumah nonton TV sekalinya. Itu rajanya bid'ah nangai. Nah, rajanya bid'ah digawi, memedahkan orang bawirit bid'ah. Nah, jadi hati-hati juga jangan tamakan huwak. Ya kalau jadi yang sebujur laki-laki jantan, nah yang mana kejantananmu aja? Nah, beribadah toh. Bila belum mau beribadah, bangulir, nah, cimin aja kita. Nah, cimin tuh ya woman tuh ya perempuan. Nah, tapi mun perempuan bang, cangkal beribadah, nah ini sebujur-bujurnya lelaki nih. Makanya, makanya laki yang kedua nih lawan sidin. Kayak siput di pais, menciling bandar mata lawan laki kada boleh jonang kayak itulah. Nah, laki bocap sabatik, seorang 10 batik. Nang apa? Jadi laki kesian nang apa? Nang apa? Kasihan. Kasihan laki kayak siput di pais, beri maras. Jadi mun kawa mun hendak dapat surga Allah, bubuhan yang ibu-ibu nih, suara jangan nyaring pada laki, jangan kayak mikrofon itu nah. Gimit suara orang laki. Tapi mun dasar ajal penyaringan suara sudah kada kawai. Nya ada kayak itu yang ya pandir gimit aja bagi sidin gimit, tapi kita mendengar sunging. Ya dan kayak itu. Kada kawai kayak itu. Nah, jadi gawian sebenar-benar seorang lelaki jantan adalah beribadah. Makanya ada, nah,
istilah tasawuf tuh yang sebujur-bujur lelaki itu yang kadang mau hamil. Bahasa Arabnya itu laki-laki rajul atau rijal jamaknya. Nah, amun sudah dalam kitab tasawuf tuh ada orang tersebut disebut rijal, minar rijal atau rajul, tuh wali itu. Walaupun orangnya perempuan, kategorinya rijal. Kenapa? Karena orang wali ini kadang mau hamil. Nah, apa hamil istilah dalam dunia tasawuf? Artinya kadada dalam hatinya dunia, yang ada hanya Allah. Kadada mengandung dunia dalam hatinya. Kalau masih mengandung dunia, hamil narannya. Itu orang hamil barat kada berjalan. Nah, banyak pikiran kalau saja. Yaitu tadi, kalau kita masih di hati mengandung dunia, memikirkan dunia, mencintai dunia, tuh hamil narannya. Walaupun laki-laki bisa hamil. Nah, maka laki-laki yang masih hamil kada kawa dipadahkan rajul. Nah, maka dalam kitab tasawuf ada rajul. Arti rajul tadi ya laki-laki. Kenapa? Yang kada mau hamil. Nah, sebaliknya bila seorang perempuan kada ada dalam hatinya cinta lawan dunia, nah ini rajul narannya. Seperti Siti Rabi'ah Al-Adawiyah itu termasuk minar rijal. Padahal perempuan orangnya, tapi kada bisa hamil. Maksudnya bukan yang ini, bukan kandungan ini, kada ada di hatinya dunia. Dunia tuh di tangannya, di kantongnya 750 triliun. Tapi di hatinya kada ada. Itu tulisannya aja mang 750 triliun itu di kantong tulisannya. Nah, di rumahnya, di halaman dunia, amun di hatinya kada ada. Walaupun perempuan, ini kada hamil laki-laki narnya orang tuh. Nah, ini tuh. Kita dulu lah kita salang nih orang membacakan masalah tasawuf. Nah, supaya kita belajar tasawuf ini semangat bahwa bujur ilmu tasawuf ini lah. Nah, ulun bacakan tuh lah. Ini muka ada dibacakan bakajut nih kena habis waktunya ya. Kalau sudah jam berapa nih? Panjang aja waktunya sedikit lagi nah. Nah, tasawuf ada tauhid sifat 20 aswaja, ada fikih salah satu madzhabul arba'ah, kita aswaja nih nah, tasawuf. Nah, tasawuf kita ini yang sanadnya sampai kepada Imam Ghazali. Itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus Imam Ghazali sanadnya sampai ke situ? Karena dari hanya Imam Ghazali lah yang sanadnya tadi sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Kenapa harus Imam Junaid Al-Baghdadi? Karena hanya Imam Junaid Al-Baghdadi yang bisa sanad sampai kepada Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri kenapa? Ini Sayyidut Tabi'in, pemuka tabi'in. Karena Imam Hasanul Basri berisi guru banyak, yang guru-guru sidin tadi sahabat Rasulullah SAW. Anas bin Malik, Sayyidina Ali, Abu Hurairah itu gurunya oleh Imam Hasanul Basri. Nah, kenapa dengan sahabat? Nabi berucap, sahabatku nang kaya bintang-bintang di langit. Jika kalian mengikut sahabatku, niscaya kalian dapat petunjuk. Nah, sahabat Nabi lah yang paling tahu kayak apa Nabi. Maka ilmu Nabi ini tuh jatuhnya ke sahabat. Nah, ilmu para sahabat jatuhnya ke tabi'in. Ilmu tabi'in jatuhnya ke tabi'in. Nah, itu bersanad terus sampai ke Imam Junaid Al-Baghdadi, terus sampai kepada Imam Ghazali, terus sampai sekarang tuh ada sanadnya, tulisannya tuh. Nah, itulah silsilah tasawuf kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalaunya ada ajaran tasawuf, nah sanadnya lihati. Kalau kada sampai kepada Imam Ghazali, kita ragu-ragu, jangan-jangan lain aswaja. Nah, lalu tasawuf itu wa amma hadduhu, pengertian tasawuf. Nah, definisinya bahwa ilmun ya'rufu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha adzamimatu wal hamidah. Nah, ilmu tasawuf ilmu yang bila kita pelajari, kita jadi paham dan mengerti akan hal ihwal nafsu kita. Kita paham sifat-sifat nafsu kita tuh nang kaini. Yang sifat nafsu tersebut ada yang bagus, ada yang buruk. Bila kada patuh lawan nafsu kita sendiri, kada pinando, jangan-jangan nafsu tadi berbuat di dalam ibadah kita, maka ibadah kita jadi tempat buruk juga. Nah, jadi pengertian tasawuf adalah ilmu yang mempelajari keadaan-keadaan nafsu kita dari sisi baik dan buruknya si nafsu tadi.
Wa amma mawdu'uhu, adapun yang dibahas di dalam ilmu tasawuf itu bahwa an-nafsu, yaitu nafsu, min haitsu ma yu'radu laha minal ahwali was sifat, yang dilihat dari sisi keadaan-keadaan nafsu dan sifat-sifatnya. Jadi pembahasan itu nafsu sebenarnya. Nafsu itu apa garangnya? Nah, nafsu itu yang hendak berisi itu, nah, nafsu itu. Yang merasa berisi atau yang merasa kawa, nafsu itu ikungannya tuh, nah, anak tahu. Wa amma thamaratuhu, adapun buahnya orang belajar tasawuf. Nah, apa buahnya? Bahwa at-tawassulu bihi ila takhliyatil qalbi minal aghyar. Nah, buahnya orang belajar tasawuf adalah menghasilkan kebersihan hati dari aghyar. Hati itu bersih dari aghyar. Apa itu aghyar? Selain Allah. Kan ujar Nabi, al-qalbu baitullah, hati itu tempat memandang Allah. Ternyata banyaknya dipandang oleh hati, maka wajib dibersihi itu. Kayak apa cara membersihinya? Belajar tasawuf. Bersih hati dari selain Allah, itulah yang dikehendaki atau buah dari pelajaran tasawuf. Mun sudah bersih, wa tahliyatuhu bi musyahadatil malikil ghaffar, sehingga hatinya orang tersebut musyahadah lawan Allah. Nah, jadi belajar tasawuf itu ujung-ujungnya kita tadi sampai kepada memandang atau bisi musyahadah dengan Allah. Nah, dasarnya ya sifat 20. Alhamdulillah kita tuntung sudah sifat 20. Walaupun 4 lalu aja itu ya kalau. Wa amma hukmuhu, adapun hukum tasawuf, hukum belajar tasawuf apa hukumnya? Ini bacaannya nah. Fahuwa al-wujubul ainiyu, yaitu wajib ain, fardu ain. Berarti bilanya akil balik kada belajar badusa sawakan. Nah, ini dengari lah. Ala kulli siapa? Ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf. Kenapa garang alasannya? Wadzalika, kewajiban tersebut ada alasannya. Li'annahu kama yajibu ta'allumu ma yuslihu dhahira, sebagaimana wajib kita mempelajari perkara-perkara yang membaguskan zahir kita, yaitu fikih. Kita wajib belajar wudu supaya bujur wudunya. Nah, belajar rukun sembahyang wajib supaya sembahyangnya jadi bagus, jadi bujur. Kadzalik nang kaya itu juga yajibu ta'allumu ma yuslihul batina, wajib juga kita belajar yang memperbagus keadaan hati. Nah, itu kiasan perbandingannya tuh. Amun sampai zahirnya hati kita wajib belajar supaya bagus, apalagi hati supaya bagus kayak apa? Lebih wajib lagi sebenarnya. Nah, itu jadi hukumnya al-wujubul ainiyu ala kulli mukallafin, wajib ain, fardu ain. Wa amma fadluhu, adapun fadilah tasawuf, keutamaan pelajaran tasawuf itu kayak apa garang dibanding ilmu-ilmu yang lain? Bahwa fauqanuhu, tertingginya, ala sairil ulum, atas ilmu-ilmu yang lain. Dari mana kita melihat itu lebih tinggi dari ilmu yang lain? Min jihati, dari sisi annahu yusilu ila madzukir. Nah, karena kalau kita memandang bahwa tujuan belajar tasawuf untuk musyahadah kepada Allah, maka ilmu tasawuf ilmu tertinggi. Kalau melihat dari tujuannya, sebab kadang-kala orang bertasawuf itu kecuali inya tadi sudah belajar tauhid dan belajar fikih. Nah, berarti kan orang yang belajar tasawuf komplit sudah di dirinya. Ada tauhid sifat 20-nya, ada fikihnya. Nah, itu tasawuf yang bujur. Wa amma nisbatuhu lil ulum. Nah, adapun perbandingannya bagi ilmu-ilmu yang lain, fahiya, maka ilmu tasawuf annahu aslu kulli ilmin wa masiwahu far'un. Nah, tasawuf ini asal ilmu, asal tiap-tiap ilmu, sedangkan ilmu yang lain far'un, cabang. Nah, kenapa bisa kayak itu aja? Ilmu tasawuf termasuk asal karena ilmu tasawuf ini adalah pengembangan dari tauhid. Nah, dasar tasawuf itu ya sifat 20 dulu, dikembangkan ya menjadi tasawuf. Maksud dikembangkan itu apa aja? Misalnya kayak ini. Nah, kita tuh kada kawa sabar pian. Sabar bab tasawuf kada. Kalau kita kada berisi keyakinan yang bujur dulu. Membujurkan keyakinan, membujurkan pandangan, itu termasuk pelajaran sifat 20. Karena keyakinannya bujur, pandangannya bujur, hasil di hatinya sabar. Nah, sabar tasawuf. Jadi dasar tasawuf adalah sifat 20 juga. Wa amma nisbatuhu lil ulum, sudah tadilah. Wa amma wadi'uhu, nah, yang maulah pengasas, yang mempelopori sehingga ada benaran tasawuf. Di zaman Nabi memang kada benarannya tasawuf itu ada.
Sambatan fikih gin kada ada sebenarnya. Sambatan sifat 20 kada ada. Nah, berarti zaman Nabi itu apa yang ada? Praktiknya langsung yang ada. Tasawuf itu praktiknya. Jadi tasawuf ini akhlak Nabi hari-hari sudah ada di zaman Nabi, langsung diperhatikan Nabi, diajarkan Nabi kepada para sahabat, dan belum bernama tasawuf lagi. Nah, ini tuh. Siapa yang memulai nama tasawuf itu sehingga jelas bahwa ini akhlak Nabi nah, nangka ini nah, perhatian Nabi nangka ini nah. Nah, wadi'uhu tu pahum, mereka adalah al-aimmatul a'yan, para ulama-ulama bahari yang imam-imam yang mereka itu a'yan, yang berisi musyahadah di hati mereka. Siapa mereka? Mata rantai sanad ini nah. Terus an tuh orangnya bubuhan aimmatul a'yan barataan. Lah. Nah, al-arifuna bi rabbihim al-mannan, yang mereka itu sudah ma'rifat dengan Allah. Sebab tasawuf ini kada bisa pian kalau kita memandir fikih itu bisa aja orang paham kita menjelaskan. Tapi kalau kita memandir tasawuf, amun kitanya kada, nah kayak contohnya nah, kita tuh lah kada pernah naik haji, memandir naik haji, kada nyaman kita mendengar tadi nggak pemandiran orang itu. Sidin kada pernah naik haji, mandir naik haji, paham lah. Rasa janggal aku mendengar aja. Kenapa aja? Aku kada paham aja. Nah, ini tasawuf gitu tuh. Tasawuf tuh kayak itu. Kalau kita kada pernah ke Banjar, memandir Banjar janggal. Nah, tasawuf tuh kayak itu. Kalau kita kada menjalani, memandir perkara ini janggal. Beda kalau fikih, ajarakannya masalah baudu, kada apa-apa walaupun kita ilmu sabuku kada bahasa sembayangan misalnya. Kau aja orang paham. Tapi kalau tasawuf nini kada bisa. Tasawuf nini kada bisa, mengkai bisa aja. Wa amma istimdaduhu, adapun pengambilan dalil-dalil dari tasawuf. Apa pengambilannya dari mana? Bahwa min kalamillah, yaitu dari Al-Qur'an. Nah, jadi ambilan pelajaran tasawuf dari Al-Qur'an juga. Wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan, dan dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tasawuf itu ada dalilnya dari Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada 3 lagi dalil. Satu lagi tambahannya Quran, hadis, dan wadzawil yaqini wal irfan. Nah, dari orang-orang yang sudah menjalani dzawil yaqin wal irfan ya kita. Dari situ. Wa amma masailuhu, adapun kena yang timbul masalah-masalah dalam pelajaran tasawuf yang kita pelajari itu adalah fahiya qadhayahu allati yubhasu fiha an awaridihi adzatiyah kal fana wal baqa wal muraqabah wa ghairi dzalika. Nah, pembahasan tasawuf itu kena yang kayak itu kena. Nah, yang penting kita sekadar tahu aja telah. Nah, ini kalau sudah diartikan insyaallah paham aja kena. Jadi tasawuf itu bahasa yang mudahnya nah, akhlak Rasulullah siang dan malam. Dari sisi perhatian sidin maupun dari sisi kelakuan sidin yang hari-hari itu nah. Sidin pemurah, kayak apa supaya kita pemurah? Tasawuf tuh. Nabi itu penyabaran, kayak apa supaya kita bisi perhatian penyabaran? Tasawuf tuh. Nabi itu penyukuran, tawakal, ridha, kayak apa supaya kayak itu? Tasawuf pembahasannya kada ada di fikih. Nah, sekarang timbul pertanyaan nah. Orang tuh kada penyukuran, berarti kupur nikmat narannya. Ya kala kada penyukuran kupur nikmat, cirinya bisa pamalar. Sedangkan surga itu batulis haram bagi orang yang pamalar. Nah, mun kita mengandalkan ibadah aja tapi kita masih bersifat pamalar, nah, harapan masuk surga itu tipis. Tipis, bahkan beluang-luang pulang, tipis beluang-luang pulang. Nah, ya kalau kenapa bisa kayak itu aja? Ini memang dasar kayak itu. Jadi kadang-kala kita belajar fikih semata-mata. Nah, cuma fikih pun wajib belajar juga. Nah, itu pembahasan insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikun ya rabbi min mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.